Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Kembali lagi kita dalam ibadah online kita. Kita mengucap syukur kalau kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau memulai ibadah kita. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan segala berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau yang Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya Tuhan dalam segala hal yang terjadi, Kau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapa, pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan. Bahwa setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mau naikkan syukur kita bagi kesetiaan Tuhan kita, amin. Haleluya. Yeay, mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan kita, amin. Kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita naikkan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Allah kita, amin. Yeay. Katakan kembali. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita mau angkat. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya, haleluya.
syukur kita bagi Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay, haleluya. Tuhan kita begitu baik, amin. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita, amin. Haleluya. Yeay. Mari dengan sukacita kita mau nyatakan kembali pujian ini. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, yeah, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersukacita, amin. Ya, kita harus selalu bersyukur dan bersukacita bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Bapa. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat-Mu.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kamu selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Katakan dengan imanmu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mau selalu percaya kepada-Mu Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita mau naikkan kembali pujian.
datang melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan, Kamu selalu percaya dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kamu selalu percaya meskipun kami tidak melihat rencana-Mu Bapa, tapi Kamu selalu percaya bahwa Kau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kamu selalu dengan penuh iman kami berkata, hatiku percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan imanmu katakan lebih sungguh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu indah, segala hal yang terjadi dalam hidup kami adalah suatu kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala berkat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan kami mau selalu percaya kepadamu. Kami mau selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu kami aman, kami kuat, kami teguh di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Khususnya hamba-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat murid tempat ini Bapa. Dan biarlah semua jemaat yang mendengarkan dapat mendapatkan rema dan berkat daripada-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Ya, saya percaya kita semua bersuka cita senantiasa dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Ya, mungkin firman ini sudah sering kali kita baca. Nah, tapi juga firman ini sering kali timbul pertanyaan. Kenapa? Karena ada orang bertanya, bagaimana mungkin kita manusia yang tidak sempurna dan tidak mungkin akan sempurna. Tapi di sini dikatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapa yang di sorga sempurna. Bagaimana mungkin? Nah, maka daripada itu hari ini kita mau belajar tentang hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita mau bahas apa makna dari kata sempurna di dalam kehidupan kita. Apa itu makna sempurna dalam kehidupan kita? Nah, arti sederhana dari kata sempurna itu adalah lengkap, utuh, ya, tidak bercacat, tidak ada hal yang buruk, ya, bagus semua. Ya, kalau lebih seperti itu ya arti dari sempurna, betul? Nah, saya akan awali dengan sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang laki-laki yang muda, yang tampan dan dia sempurna. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan yang cantik dan sempurna juga untuk dia. Maka daripada itu dia mulai berkeliling untuk mencari pasangan itu, ya dia mulai mencari jodohnya itu. Nah, sampailah dia kepada suatu tempat, satu desa. Di situ ada seorang petani yang memiliki 3 anak perempuan yang sangat cantik. Ya, lalu kemudian datanglah lelaki ini kepada petani itu dan berkata dia akan menikahi salah satu dari anaknya. Tapi dia masih bingung mana dari yang ketiga itu yang paling sempurna. Karena itu petani memberikan saran, kalau enggak kamu kencani aja satu persatu anak saya. Oke, setuju. Nah, mulailah di hari pertama dia mengencani anak petani itu yang pertama. Setelah selesai dia pulang, dia berkata sama pak petani itu, wah sayang banget Pak, anak Bapak yang pertama ini itu ada cacat sedikit. Apa? Iya, jadi itu jempol kaki kirinya itu lebih kecil daripada jempol kanan. Gak penting ya. Tapi dia mau cari yang paling sempurna. Jadi dia gak mau sama anak yang pertama. Kemudian hari berikutnya dia mengencani anak yang kedua. Setelah selesai dia pulang, dia bilang lagi sama pak petaninya, wah Pak, anak Bapak yang kedua juga sayang sekali. Ada cacatnya juga, tapi cuma sedikit. Dia agak juling aja. Jadi dia masih mau cari yang paling sempurna. Kemudian hari yang ketiga dia mengencani anak yang ketiga, anak perempuan yang ketiga dari pak petani. Nah, ketika selesai dia pulang, dia sangat gembira. Dia bilang sama pak petani, wah ini nih Pak yang saya cari-cari. Anak Bapak yang ketiga ini sempurna sekali. Saya mau menikahi dia. Akhirnya dia menikahi anak pak petani yang ketiga tersebut. 9 bulan berlalu, istrinya itu akan segera melahirkan. Ya, lelaki ini sangat gembira untuk menantikan kelahiran anaknya. Ya, dia sangat gembira dan dia menanti-nantikannya. Tetapi apa yang terjadi ketika anaknya keluar, dia kaget dan dia kecewa. Kenapa? Karena anaknya yang lahir itu sangatlah jelek. Dia sampai bingung dan dia berkata sama pak petani, Bapak, ini anak Bapak ini udah sangat cantik, saya ini tampan, tapi kenapa anak saya ini sangatlah jelek? Gitu. Di situ akhirnya pak petani itu mengaku, iya, jadi memang anak saya yang ketiga ini sebenarnya ada cacat yang tidak terlihat. Iya, jadi saat itu dia sudah hamil duluan. Nah,
Dari cerita yang tadi ya, kita bisa ambil maknanya tentang sempurna adalah meskipun manusia itu memang tidak sempurna, tetapi pada dasarnya manusia ingin mendapatkan hal yang sempurna. Tapi manusia ingin mendapatkan hidup yang sempurna. Makanya kita bisa lihat di luar sana ada orang-orang yang mendambakan kehidupan yang sempurna, ingin mendapatkan kehidupan yang sempurna, ya, pekerjaan yang baik, gaji yang besar, pendapatan yang besar, pasangan yang cantik, yang ganteng, yang ideal, memiliki rumah mewah, mobil mewah, ya, bisnis yang lancar, terus pokoknya segala hal yang baik itu manusia pasti ingini, betul? Nah, tetapi kita perlu ketahui seperti cerita yang tadi, ketika manusia terlalu fokus untuk mencari kesempurnaan, ya, dia tidak puas, dia selalu ingin cari yang sempurna, maka ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kekecewaan, Bapak Ibu. Karena kita harus menyadari dalam kehidupan ini penuh dengan namanya ketidaksempurnaan. Pasti ada aja cacatnya, pasti ada saja yang buruknya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita terlalu fokus untuk mencari kesempurnaan, akan membuat diri kita menjadi gampang kecewa dan juga sulit untuk mengucap syukur. Sedangkan dalam firman Tuhan kita tahu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya punya seorang teman yang cukup sering ngobrol sama saya, kita sering sharing, tapi saya ambil kesimpulan secara tidak langsung teman saya ini orang yang kurang bersyukur dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia itu selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena dia lihat, wah teman saya gajinya sudah besar, ya saya gajinya masih segini. Ya, padahal di luar sana masih banyak orang yang susah untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan yang pendapatannya nggak jelas, yang setiap bulannya mungkin khawatir gimana nih mencukupi setiap kebutuhan. Dia sebenarnya udah cukup baik kehidupannya, dia sudah punya kendaraan pribadi, tapi dia masih mengeluh, masih bersungut-sungut, sulit untuk mengucap syukur. Karena apa? Dia mencari kesempurnaan. Begitu juga mungkin dia lihat orang lain yang sudah punya pasangan. Wah, pasangannya yang cantik, wah pasangan yang ganteng. Wah, dia merasa aduh sih saya belum punya pasangan. Akhirnya apa? Galau-galau, sedih-sedih, aduh bersungut, aduh nggak bisa mengucap syukur kehidupannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia melihat, mencari kesempurnaan. Dia membandingkan dirinya dengan yang mungkin yang di sosial media. Wah sempurnanya, padahal sebenarnya kalau kita selidiki, hidup orang yang kelihatannya sempurna pun kalau kita selidiki tetap aja pasti tidak sempurna, Bapak Saudara. Pasti ada saja kurangnya, pasti ada saja yang membuat dia tidak bahagia, pasti ada saja yang kurangnya, yang buruknya, pasti ada aja. Tapi kita mau belajar Bapak Saudara bahwa kita harus terus mengucap syukur. Ya kalau kita fokus mencari kesempurnaan maka kita nggak bisa mengucap syukur. Tapi kita harus mengerti segala sesuatu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kita. Dan kita selalu bisa mengucap syukur bahwa setiap apa yang kita dapati itu semua dari Tuhan. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Nah, saya akan ceritakan satu buah ilustrasi lagi. Ada seorang murid SD yang begitu mengagumi lukisan yang dia buat ya. Lukisannya dia menganggap ini karya yang sempurna, yang indah. Ya, sampai dengan besar hati dia taruh di etalase umum sekolah, dia pajang terus dia tulis di bawahnya. Bagi yang menemukan kesalahan dalam lukisan ini bisa memberikan tanda dengan coretan merah. Ya, dia pikir nggak akan ada itu. Tapi ketika sore hari dia pulang, dia lihat ternyata lukisannya itu sudah dipenuhi oleh coretan merah. Dia kecewa, dia merasa gagal atas karyanya, dia datang sama gurunya, dia mengadu dengan gurunya. Nah, kemudian guru yang bijak itu mengatakan kepada dia, menasehati dia bahwa dia mengatakan besok kamu taruh lagi lukisan kamu ini ya yang indah ini, kamu taruh lagi di etalase sekolah, tapi kamu tulis di bawahnya, bagi yang menemukan kesalahan terhadap lukisan ini harap memperbaikinya dengan koas yang sudah disediakan.
Anak itu mengikutinya, dia taruh lagi, dia tulis sesuai dengan apa yang gurunya katakan. Dan dia mulai lihat dari kejauhan, ternyata dia lihat teman-temannya gak ada yang berani deketin lukisan itu. Ya. Sampai sore hari dia lihat gak ada satupun yang telah diperbaiki dari lukisan itu. Kemudian dia kembali lagi sama gurunya dan gurunya mengajarkan suatu ilmu. Gurunya mengatakan bahwa orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Namun orang yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang atau langka. Ya, begitulah kondisi kita dewasa ini. Teramat banyak yang mahir mengkritisi dan mencela, tapi tidak ada satupun yang datang dengan solusi, Bapak Ibu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Tadi kita setuju bahwa kita semua itu penuh dengan kekurangan, betul? Nah, ketika kita merasa, ada orang yang merasa bahwa dirinya sudah sempurna, atau bahkan dalam tanda kutip dia lupa bahwa dia juga belum sempurna, ya secara nggak sadar kita menjadi orang yang sombong dan kita akan mudah sekali untuk menghakimi orang-orang yang di sekitar kita, mengkritiki orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mencela orang-orang yang di sekitar kita, tanpa kita melihat kembali diri kita yang juga sebenarnya belum sempurna. Maka daripada itu firman Tuhan juga mengatakan, bagaimana engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan ada balok di matamu. Nah, Bapak Saudara, Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam firman Tuhan bahwa kita jangan menghakimi sesama kita. Karena apa? Memang gak ada yang sempurna dalam hidup ini. Banyak orang manusia semuanya itu tidak ada yang sempurna. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tapi Tuhan ingin apa? Kita saling membangun satu sama lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela, tetapi kita saling membangun. Saya ambil contoh misalnya, dalam suami istri. Ya, suami istri katanya hidup bersuami istri itu tidak mudah. Karena ada dua pribadi yang berbeda menjadi satu, yang selalu bersama, itu pasti ada saja ributnya mungkin. Nah, mungkin suami atau istri pasti punya kekurangan dan kelemahan. Namanya manusia tidak sempurna. Ya, tetapi misalnya sebagai suami jangan hanya memarahi istri, mencela istri, mengatai istri, atau bahkan dia kasih tahu ke orang lain keburukan-keburukan istrinya. Atau sebaliknya, istri juga bukan hanya marah-marah atau juga mencela suami, atau bahkan dia ngomongin ke orang-orang bahwa suami saya ini gak bisa kerja, dia malas dan sebagainya. Bukan itu yang harusnya kita lakukan. Tetapi apa? Kita harusnya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi orang-orang sekitar kita. Kita dapat memberikan dukungan, ya, memberikan support kepada orang-orang yang terdekat kita. Kita bisa memberikan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita. Bukan hanya mengkritik, bukan hanya mencela, tetapi juga membangun, Bapak Saudara. Amin. Nah, itulah yang harus kita ingat, Saudara, dari makna sempurna. Memang manusia itu tidak sempurna. Oleh karena itu janganlah kita menghakimi satu sama lain. Tetapi salinglah kita membangun, Bapak Saudara. Banyak sekali orang-orang sekitar kita yang tidak sempurna. Gereja pun tidak sempurna. Janganlah kita mencela atau bahkan cuma ngomong-ngomongin aja buruk-buruk. Tetapi kalau memang kita peduli, ayo kita sama-sama membangun gereja Tuhan. Amin. Makna yang ketiga yang kita bisa ambil dari kehidupan kita tentang kata sempurna adalah, sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa sempurna itu sebenarnya tergantung dari siapa yang menilai. Ya, kita bisa lihat mungkin ada orang yang perfeksionis, ya. Mungkin ada orang yang bilang saya ini cukup orang yang perfeksionis. Tapi mungkin ada orang yang lebih perfeksionis lagi daripada saya, betul? Mungkin saya menganggap hal ini sudah sempurna. Tetapi ada orang lain yang menganggap ini belum sempurna, harus lebih sempurna lagi.
Jadi sebenarnya kesempurnaan itu dalam kehidupan kita, itu juga tergantung siapa yang menilai, siapa yang melihat, ya, apa yang diinginkan daripada orang tersebut. Saya beri contoh misalnya, tentang misalnya orang yang berpasangan, ya, misalnya saya juga yang punya kekasih. Ya, saya selalu mengatakan kepada dia, mungkin dia pernah sering bilang, aduh saya banyak kekurangan, tapi saya selalu berkata, enggak, bagi aku kamu sudah sempurna. Itu tergantung siapa yang melihat, Bapak Saudara. Mungkin ada orang yang mengatakan dia belum sempurna, tapi ada orang yang mengatakan itu enggak, itu sudah sempurna bagi saya. Karena tergantung apa yang diingini oleh orang tersebut, Bapak Saudara. Jadi kesempurnaan itu bisa ada yang di atasnya lagi sempurna. Gitu. Jadi bukannya sempurna itu sesuai dengan, pokoknya enggak ada yang kurangnya sama sekali, enggak, Bapak Saudara. Tapi tergantung siapa yang menilai. Nah, itu adalah makna-makna dari sempurna yang bisa kita pelajari, bahwa memang manusia itu tidak sempurna, tetapi pada kenyataannya manusia itu mencari kesempurnaan. Kemudian kalau kita tahu bahwa manusia tidak sempurna, maka kita jangan menghakimi satu sama lain. Dan yang terakhir, kesempurnaan itu tergantung siapa yang lihat. Nah, sekarang kita mau bahas firman Tuhan yang tadi dalam Matius 5 ayat 48. Di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, pertanyaannya yang tadi nih, ini sempurna yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Betul? Jadi kata sempurna ini di dalam bahasa aslinya itu dari kata teleios. Ya, ini memiliki 3 arti, Bapak Saudara. Kurang lebih kita akan membahas 3 arti dari kata teleios atau sempurna ini. Ya, sempurna yang seperti apa? Makna yang pertama, arti yang pertama dari teleios adalah lengkap. Ya, artinya apa? Ya, mari kita mau lihat dari ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-17. Di situ Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi itu artinya melengkapi, Bapak Saudara. Kata lainnya, ya kalau ganjil kan gak lengkap, harus digenapin biar lengkap, biar baik. Betul? Nah, Yesus datang itu untuk menggenapi, untuk melengkapi hukum Taurat, hukum yang sudah kita ketahui. Contohnya apa? Di sini dikatakan jangan membunuh. Kata Tuhan, engkau telah tahu firman, ya jangan membunuh. Tapi Yesus melengkapi lagi, ya barang siapa yang berkata kasar, berkata kafir sama saudaranya, berkata jahil, itu dia harus dihukum. Sama seperti membunuh, Bapak Saudara. Artinya apa? Yesus melengkapi, ya. Membunuh itu bukan hanya dengan secara fisik, tapi dengan verbal pun itu juga sudah membunuh, saudara. Jadi ini Yesus melengkapi hukum yang ada, melengkapi firman yang ada sebelumnya, saudara. Nah, kemudian ada juga firman jangan berzina. Tetapi Yesus melengkapi lebih lagi. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat perempuan dan sudah menginginkannya, itu dia sudah berzina. Wah, mungkin dulu kita tahu cuma jangan berzina, saya gak berzina. Tapi kalau engkau melihatin perempuan dan menginginnya, itu udah berzina, saudara. Itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika juga misalnya bawa persembahan kepada Tuhan, ya kita harus bawa persembahan. Tapi Yesus melengkapi, tapi kalau engkau masih memiliki masalah dengan saudaramu, taruh dulu persembahanmu. Selesaikanlah dulu masalahmu. Itu Tuhan Yesus melengkapi hukum, Bapak Saudara. Nah, terus apa lagi? Yesus berkata, telah difirmankan juga, ya, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan? Tetapi Yesus berkata apa? Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau kita biasa nih nampar pipi kanan kan pakai tangan kanan ya. Kita nampar pipi orang kan pakai tangan kanan ya. Tas itu, kenanya yang kiri kan. Ya, terus kita bisa kasih yang pipi kanan, kita berarti lamparnya gimana? Begini, pakai kiri, gantian. Enggak ya, biasanya enggak ganti, tetap pakai kanan, tapi begini nih. Pas, betul. Nah, bagi orang Yahudi kalau udah namparnya seperti ini adalah penghinaan, Bapak Saudara. Jadi secara enggak langsung firman ini berkata, ketika engkau dihina, biarlah engkau dihina. Hukum
yang Tuhan telah sempurnakan. Tuhan lengkapi. Tadi sempurna kan artinya lengkap kan. Itu Tuhan mau menyempurnakan hukum yang ada. Tuhan mau melengkapi hukum yang ada, saudara. Bahkan di situ dikatakan juga, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apakah bedanya? Pemungut cukai juga seperti itu. Apakah bedanya sama orang dunia, Bapak Saudara? Di sini Yesus melengkapi hukum yang ada. Yesus melengkapi firman yang ada untuk kita bisa mengerti, untuk melakukan lebih lengkap. Nah, itu dia yang pertama, Saudara. Arti sempurna yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin kita melakukan firman-Nya dengan lengkap. Bagaimana caranya? Maka kita harus baca firman Tuhan untuk kita bisa mengerjakannya dengan lengkap. Jangan asal tahu, oh ya jangan membunuh. Jangan asal cuma tahu, oh ya jangan berzina. Enggak, tapi Tuhan dengan mau kita sempurna melakukannya. Dengan lengkap kita bisa melakukannya, saudara. Amin. Nah, itu adalah hal yang pertama. Arti yang pertama dari sempurna yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Arti yang kedua adalah, arti yang kedua dari kata sempurna, teleios, itu adalah kedewasaan yang penuh. Kalau bicara tentang kedewasaan, ini bicara tentang proses, Bapak Saudara. Tidak ada orang yang dewasa dari bayi langsung jadi tua, nggak ada. Pasti ada namanya proses kedewasaan. Nah, di sini maksudnya jadinya apa? Ya, tadi yang seperti yang kita ketahui bahwa makna sempurna, memang manusia nggak ada yang sempurna. Tapi ketika orang terjebak dengan kata manusia nggak ada yang sempurna, itu membuat orang-orang akan menjadi, udahlah, nggak mau melakukan yang sempurna. Udahlah, saya memang nggak sempurna, saya itu manusia, nggak akan bisa sempurna. Udahlah, saya nggak mau lakukan. Saya memang malas. Saya memang nggak benar. Saya memang emosian. Sudahlah. Nah, firman ini Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan ingin mematahkan konsep tentang manusia itu tidak bisa sempurna. Artinya apa? Tuhan ingin tetap kita dalam proses kedewasaan, Bapak Ibu. Jangan berhenti dalam proses menjadi dewasa. Kita harus terus mengerjakan apa yang benar. Dewasa itu tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi bukan hanya tahu, tetapi juga melakukan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, inilah arti yang kedua dari sempurna. Ya, artinya Tuhan ingin kita jangan berhenti dalam proses kedewasaan, dalam proses pendewasaan. Ya, kita harus terus mau menjadi dewasa, terus melakukan mana yang baik, yang benar, yang telah Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Amin. Nah, kemudian arti yang ketiga dari kata sempurna, teleios, itu adalah mencapai tujuan. Ya, artinya mencapai tujuan. Nah, sempurna tadi kan kita tahu ya, itu tergantung siapa yang menilai. Betul? Begitu juga Tuhan. Tuhan ketika bilang haruslah kamu sempurna, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan nilai yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang haruslah kamu sempurna, artinya adalah haruslah kamu bisa mencapai tujuan daripada Tuhan dalam kehidupanmu. Saya ambil contoh sebuah handphone. Ya, handphone ini memang tidak sempurna. Mungkin dia sudah ada lecetnya, sudah ada pecahnya. Tetapi ketika handphone ini masih berfungsi, yaitu untuk menelpon, untuk masih bisa chat, berarti ini masih sempurna, Bapak Saudara. Bukan bicara tentang kekurangannya, mungkin ada lecetnya, ada retaknya. Tapi soal fungsinya. Ketika kita masih bisa berfungsi secara sesuai dengan fungsinya, itu kita masih bisa dikatakan kita sempurna. Nah, ketika Tuhan bilang haruslah kamu sempurna, artinya haruslah kamu berfungsi sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan inginkan apa kita? Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksinya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah hari ini kita mengerti, sempurna yang Tuhan masuk artinya adalah kita harus berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu adalah
3 arti dari sempurna yang harus kita pahami dan kita mengerti. Jadi bukannya sempurna artinya kita tuh benar-benar maha pokoknya kayak Tuhan yang nggak ada bercelanya. Nggak mungkin Bapak Saudara, karena kita manusia ini kita pasti masih banyak keterbatasan. Tapi sempurna yang Tuhan inginkan adalah yang pertama. Ketika Tuhan berkata haruslah kamu menjadi sempurna, berarti itu artinya yang pertama tadi apa? Berarti kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan lengkapi, yaitu firman-Nya. Tuhan mau kita melakukannya dengan lengkap. Amin. Kita bisa baca selalu firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, arti dari sempurna yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan bilang katakan haruslah kamu sempurna, adalah berarti haruslah kita terus berjalan dalam proses kedewasaan. Jangan pernah berhenti dalam melakukan proses kedewasaan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Tuhan ketika berkata haruslah kamu sempurna, berarti haruslah kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Jika engkau masih belum mengerti apa tujuan hidupmu, engkau harus mencari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, sehingga engkau berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Amin. Nah, ada satu arti yang menarik dari kata sempurna Bapak Ibu Saudara. Yaitu arti sempurna yang lainnya adalah katakan selesai dengan sebaik-baiknya. Wow, pas saya tahu, selesai dengan sebaik-baiknya. Wah, bagus sekali Saudara. Artinya apa? Kita memiliki waktu di dunia ini, Bapak Saudara. Kita sementara, hidup ini hanya sementara, Bapak Saudara. Ya, kita masih dalam proses, dalam kesempurnaan. Tapi sempurna yang juga Tuhan inginkan adalah selesai dengan sebaik-baiknya. Meskipun waktu kita terbatas, Bapak Saudara, di dunia ini, tapi biarlah kita bisa menyelesaikan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, memberikan yang sempurna kepada Tuhan. Tadi mungkin manusia menginginkan yang sempurna. Saya mau katakan janganlah kita cuma ingin mendapatkan yang sempurna, tapi kita juga bisa memberikan kepada Tuhan yang sempurna, yaitu diri kita yang mau selalu melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, yang mau selalu masuk dalam proses pendewasaan, dan yang mau selalu berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, Bapak Saudara. Dan kita menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Amin, Bapak Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Mau selalu Tuhan mengikuti setiap apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Bapak. Engkau mengingini Tuhan, kami harus sempurna seperti Bapa yang di sorga sempurna. Dan kami sudah mengerti apa arti dari sempurna. Dan biarlah Engkau berikan Roh Kudus-Mu senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mampu mengerjakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Untuk kami mampu Tuhan mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berkenan terus di hadapan-Mu. Dan kami biarlah selalu mau masuk dalam proses pendewasaan Tuhan. Kami tidak mau menyerah Bapa. Dan biarlah kami mau selalu berfungsi sesuai dengan apa yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai. Tapi hamba percaya bahwa Engkau terus mengurapi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dengan Roh Kudus-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang selalu menuntun menopang kami Tuhan. Menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menerima berkat kebenaran dari firman Tuhan yang penuh kuasa. Kiranya pesan daripada firman Tuhan masuk di dalam setiap hati kita. Ya, Tuhan berkehendak supaya kita sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tetap akan ibadah online sampai nanti lihat keadaan bagaimana. Ya, nanti tentunya akan diinfokan ya apakah nanti kita akan kembali ibadah onsite. Ya, ditunggu saja infonya.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkat firman-Mu telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan meteraikan setiap firman di dalam setiap loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, PDP Kristianto Taner, yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-Mu, GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati pelayanannya semakin Kau pakai luar biasa. Pengurapan yang baru senantiasa Kau curahkan baginya. Tuhan juga berkati masa depannya Tuhan. Pasangan hidup ya Tuhan. Rencananya Tuhan ke depannya Tuhan. Untuk berkeluarga ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pengharapannya ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga beri kesehatan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Yesus. Bagari oleh pasukan malaikat-malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati. Kami percaya Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami pada jalan yang benar. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Sehingga kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, Engkaulah penolong kami, penyembuh kami ya Tuhan. Dimanapun seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem berada, Tuhan berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit Tuhan tolong bela, beri kekuatan, beri jalan keluar, dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.